Shalom Sobat Girl Blessing, Happy Sunday untuk kita semua. Aku sekali lagi gak nyangka banget, ini udah cepet banget hari Minggu. Dan tetap excited untuk menyapa kalian semua dari Minggu ini. Dan aku tetap mendorong kalian untuk terus beribadah. Dan jangan lupa untuk beribadah di hari Minggu ini, karena beribadah itu penting banget. Biar gimana pun dalam keadaan kita, dengan kita beribadah, kita bisa mendengar suara Tuhan dan bisa dikuatkan kembali. Dan pada renungan hari ini, aku akan membawakan beberapa poin, cukup banyak, ada sekitar 7 poin. Gimana kita tuh bisa mengatasi burnout dalam kehidupan kita. Dan ini aku ambil sendiri dari pengalaman pribadiku, karena hampir seminggu kemarin tuh aku ngerasain burnout banget dari kegiatan-kegiatanku. Cuman bersyukurnya adalah aku nggak sampai depresi dan juga bisa mengatasi burnoutku ini. So, aku rindu banget bagi poin ini ke kalian, supaya kalian pun bisa tahu nih gimana sih caranya supaya nggak burnout, gimana caranya supaya kalian pun bisa enjoy ngelakuin aktivitas kalian. Karena kalau aku pribadi tuh selama pandemi ini tuh itu bikin aku tuh banyak banget kegiatan. Bener-bener parah banget, kayak dari jam 7 pagi sampai jam 1 pagi tuh aku bener-bener kegiatan full. Dan itu gak cuma sekali gitu dalam seminggu, bisa kayak 7 kali, bisa full seminggu, atau seenggak-enggaknya tuh minimal tuh kayak 4 kali dalam seminggu. Dan aku sebagai manusia biasa gitu pasti kan capek banget. Dan ini poin penting banget teman-teman. Jadi aku berharap kalian pun bisa mendengarkan dengan baik dan kalian bisa catat poin-poin pentingnya, atau kalian boleh nonton YouTube ini kembali buat kalau misalnya kalian kayak ngerasa aduh gue udah mulai burnout nih, gue udah mulai bingung gue harus ngapain. Kalian boleh banget untuk nonton ini lagi, atau kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin menurut kalian tuh kayaknya temen gue udah mulai burnout dia, atau temen gue kayaknya udah mulai ngerjain aktivitas udah mulai nggak excited, nggak semangat gitu kan. Kalian boleh bagiin. So, kalian boleh persiapkan Alkitab kalian, kalian boleh persiapkan catatan kalian untuk kalian boleh catat juga. Karena ini poinnya cukup banyak banget teman-teman. Jadi aku harap kita bisa membuka hati dan pikiran kita benar-benar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan kali ini. Oke, aku akan mulai dengan poin yang pertama dengan tema yaitu aku udah catat di sini dengan judul yaitu mengenali diri kita sendiri. Kenapa sih harus mengenali diri kita sendiri? Karena gini teman-teman, burnout itu terjadi ketika kita kan melakukan sebuah kegiatan dan itu penuh dengan tekanan ataupun tantangan. Kayak misalkan aku selalu ngambil dari contoh pribadi aku aja, karena ini relate banget sama kehidupanku kan. Aku dalam kuliahku, tugasku tuh banyak banget teman-teman. Kayak nggak cuma tentang kuliah aja, tapi lebih dari itu kan. Tugas kuliah, terus juga belum dalam kuliah itu ada UKM aku, unit kegiatan mahasiswa. Terus juga ada kreativitas yang aku buat juga gitu kan, di luar perkuliahan, dalam pelayanan, dalam aku di rumah pun gitu. Karena aku lagi di rumah aja, jadi kegiatanku tuh makin numpuk gitu kan. Dan itu tuh bikin aku kayak stres banget, kayak bangun tidur tuh aku bingung, aku harus ngapain duluan gitu, apa yang harus aku kerjakan duluan. Dan mengenali diri kita tuh penting banget teman-teman. Karena kenapa? Kita tuh sebagai manusia cenderung tuh ingin melakukan kegiatan yang banyak. Kalau kita gak punya kegiatan, kadang kita mikirkan, aduh gue gak punya kegiatan nih, tapi gimana caranya supaya kegiatan gue banyak gitu kan. Nah buat kalian yang udah punya kegiatan banyak, kalian pun butuh yang namanya tuh mensortir apa yang harus kalian lakukan. Jadi gak semua tuh kegiatan kalian tuh kalian harus lakuin. Kayak misalkan untuk kerjaan tugas nih, tugas kalian ada 3 kan. Hari ini kalian kerjain lah 1 tugas dulu, kalau misalkan deadline masih lama gitu kan. Abis itu malamnya kalian jangan ngerjain tugas lagi. Mungkin kalian boleh break sambil kayak main games. Abis itu kalian berdoa dan juga tiduran cepat gitu kan. Dan itu bisa ngebantu kalian untuk benar-benar meminimalisir burnout kalian gitu loh. Jadi kalian harus tahu teman-teman, mengenali diri sendiri itu penting banget. Karena burnout itu kan datang itu kan dari faktor internal dan juga eksternal kan, dari dalam diri kita dan juga dari orang lain. So ketika kalian mengenali diri kalian, gue tahu nih, gue punya prioritas hidup tuh mau mana duluan yang harus gue kerjakan. Dan ketika kalian tahu, itu akan membantu kalian, bener-bener membantu banget meminimalisir burnout kalian ini.
Dan juga selanjutnya aku udah catat ya teman-teman, jadi aku bakal bacain ke kalian juga. Perenungannya adalah gini, ini bisa kita tanyain ke dalam diri kita sendiri. Apakah selama ini kita hanya mengikuti kata orang lain aja? Apakah kita hanya memikirkan kata orang lain aja? Apa kita belum mengenal diri kita secara sepenuhnya? Itu adalah perenungan untuk kita tanyakan dalam diri kita. Jadi kayak tadi aku udah bilang, kalian tuh gak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kalian punya kegiatan dan tugas, kalian tuh gak bisa pengennya tuh kayak semua pastilah. Aku pun juga sama, ketika aku punya tugas, aku tuh pengen kelar, tugas kuliah gue kelar, dosen seneng, tugas rumah gue kelar, orang tua gue seneng, tugas pelayanan gue kelar, orang-orang di gereja seneng. Tapi kadang sometimes ya, kita tuh gak memikirkan diri kita sendiri. Dan ini berpengaruh besar banget sama burnout. Dan itu akan buat kalian tuh bisa stres, depresi. Dan itu aku alamin juga. Aku menyibukkan jurnalku, mengisi penuh jurnalku tuh dengan semua kesibukan, sampai gak ada tuh namanya tuh tulisan me time. Itu benar-benar gak ada. Jadi setiap ada waktu kosong, 1 jam atau 30 menit, itu aku pasti bakal babat untuk tidur atau untuk main games. Karena menurutku gue udah dari pagi gitu kan ngelakuin kegiatan, so setiap gue ada waktu kosong, gue tuh pengen untuk menyenangkan diri gue sendiri. Dan ternyata yang salah adalah aku belum mengenali diriku. Jadi aku terlalu menyenangkan semua orang dan aku berharap semuanya kelar, sampai akhirnya aku stres sendiri gitu kan. Sebenarnya bukan kita itu nggak boleh menyenangkan orang lain, tapi ketika lo tahu tugas banyak, lo harus bisa membuat jurnal kehidupan lo sendiri, membuat prioritas kehidupan lo sendiri, apa yang harus lakuin duluan gitu. Dan itu aku lakuin dan itu membantu banget. Dan penerapannya adalah mulailah ketahui siapa diri kita sebenarnya, dan selalu ingat kita adalah anak Tuhan yang berharga di matanya. Dan mulai menjadi diri kita sendiri, dan mulai menyenangkan hati Tuhan dengan hal-hal yang kita sukai, bukan dengan hal-hal yang orang lain sukai. Dan ini penting loh teman-teman. Dengan kamu melakukan sesuatu pun dalam dunia ini, kalian harus ingat bahwa ada satu pribadi lagi yang harus kalian utamakan, itu adalah Tuhan. Dan cobalah untuk membahagiakan dan membuat Tuhan pun senang dengan kegiatan-kegiatan kalian. Entah kalian mungkin menyanyikan puji-puji syukur. Kalau omahku tuh selalu habis doa tuh selalu nyanyi-nyanyi gitu loh. Jadi aku mencontoh banyak banget, kayak aku jarang sih ngakuin puji-pujian gitu setelah aku selesai doa. Tapi dengan kita melakukan pujian, itu adalah bentuk kita pun menyenangkan hati Tuhan. Dan ayatnya ini ada di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Aku bacain, kalian boleh buka. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa saat kita dalam kandungan ibu kita pun, Tuhan itu udah membentuk kita, Tuhan mengenal kita. Jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita sebagai pribadi yang secara utuh sadar harus kembali mengenal diri kita lebih lagi. Apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu membuat kita jauh dari Tuhan, atau malah mendekatkan kita pada Tuhan? Dan ingat, burnout itu dibuat dari faktor internal dan juga eksternal. Kita punya free will untuk memilih setiap jalan, kondisi yang kita mau. Dan dari free will inilah kalian harus bisa gunakan sebijak-bijak mungkin. Apakah yang kalian lakukan, apa yang kalian pilih itu adalah hal yang terbaik atau bukan? So next, kita akan ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini aku kasih judul Know Your Limit. Jadi Know Your Limit ini maksudnya tuh apa sih? Ini tuh membicarakan masalah hal yang perlu kita ingat agar kita tidak mengalami stres berkepanjangan adalah mengetahui apa panggilan kita. Seberapa banyak di antara kita yang masih belum mengetahui apa panggilan hidupnya dan masih bingung apa yang kita lakukan sekarang sesuai dan selaras dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita atau bukan. Dan juga setiap dari kita diciptakan dengan panggilannya masing-masing. Karena saat kita tahu apa panggilan dari hidup kita akan tahu nih apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak akan pernah melakukan hal-hal di luar tujuan kita. Di sini adalah membicarakan mengenai your vision, your mission, dan gini. Dalam dunia ini kan banyak banget ya teman-teman kegiatan, aktivitas yang dunia tawarkan kepada kita. Dan ketika kita sudah mengenal diri kita tahu deh kita mau apa, dan kita tahu prioritas kehidupan kita. Langkah selanjutnya adalah know your limit. Jadi kamu harus tahu kamu itu diciptakan untuk apa. Kamu harus tahu
kamu itu melakukan pekerjaan itu apa sih sesuai dengan bagianmu gitu loh. Tadi kan di sini kan dibilang kan, kamu tuh harus tahu panggilan hidupmu. Pendeta, aku ini dapat dari pendeta aku sih. Pendeta aku ngomong gini, kalau saya dulu punya cita-cita tuh banyak banget, tapi pas saya sudah besar, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya tahu bahwa emang pelayanan saya dipanggil menjadi hamba Tuhan gitu, memberitakan firman Tuhan, menjadi bapak dari gembala-gembalanya lah gitu kan. Dan aku nggak bisa menjadi selebgram gitu. I cannot be selebgram, dan I cannot be an artist, dan intinya nggak bisa menjadi sesuatu yang berbeda, karena setiap orang itu punya panggilan hidup tuh hanya satu, teman-teman. Cuman talenta kalian tuh banyak, itu loh. Jadi kalian tuh harus tahu membedakan antara talenta dan juga panggilan hidup. Kalau aku pribadi, aku tuh memiliki panggilan hidup dalam bidang melayani Tuhan sebenarnya. But sometimes teman-temanku kan kayak kebanyakan kan, maksudnya tuh kayak selebgram gitu kan. Dan I think aku pengen menjadi seperti mereka gitu kan. Dan aku mencoba-coba untuk ikutan endorse, ikutan paid promote gitu, ikutan intinya yang dilakukan oleh selebgram gitu kan. And in the end, aku tuh burn out di sana. Karena kenapa? Itu bukanlah panggilanku, it's not my calling, dan aku benar-benar nggak sanggup di arah sana. Dan akhirnya aku burn out karena aku nggak tahu panggilan hidupku tuh apa waktu itu. Dan sampai akhirnya aku nemuin titik dimana aku memiliki panggilan hidup untuk kayak begini, membuat video-video renungan, membuat menjadi pemimpin di kelompok kecil. Dan ya udah, aku akan berjuang di arah sini. Selebihnya itu hanyalah sampingan. Jadi your focus itu harus diarahkan, teman-teman. Kalian tuh nggak bisa fokus di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Kalian tuh harus benar-benar mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi yang kedua ini adalah mengenai know your limit. Kamu harus tahu limitmu tuh di mana, batasanmu tuh di mana, dan juga kamu harus tahu panggilan hidupmu di mana. Karena ingat, kamu tidak bisa menjadi sesuatu di banyak bidang. You cannot be, maybe ya, kamu mungkin bisa menjadi seorang pembisnis sekaligus pendeta, but pasti ada salah satu di antara mereka yang akan kamu utamakan. Kayak contoh, kalau misalkan kamu harus rapat di bisnis ini dan kamu harus memberitakan firman Tuhan, kamu berpikir ini adalah panggilanmu kan dua-duanya. So, ini adalah sesuatu yang tanggung jawab yang besar, dan kalian tuh nggak bisa seakan-akan mikir kayak, ya gue beli bisnis lah, kan itu masalah uang, masalah rekan bisnis gitu kan, masalah orang lain. So, gimana dengan hubunganmu, dengan pelayananmu dan panggilan hidupmu ini yang dalam memberitakan firman? Jadi intinya adalah kamu tuh nggak bisa benar-benar mengutamakan dua hal dalam kehidupanmu. Kamu harus benar-benar mengutamakan salah satunya untuk kamu jalani lebih lagi. Jadi setelah kamu mengenal diri kamu harus tahu batasanmu, limitmu, dan panggilan hidupmu, teman-teman. Dan ini juga ada ayatnya, ini ada perenungannya, yaitu apakah semua rasa stres dan burnout yang kalian alami saat ini karena kalian melakukan yang luar dari panggilanmu? Apakah kamu sudah tahu apa panggilan dari hidupmu yang sebenarnya? Itu harus kalian pertanyakan kepada diri kalian lagi, teman-teman. Apakah selama ini kalian hidup, kalian mengalami masa-masa burnout, itu adalah panggilan hidupmu? Atau kamu cuma seakan-akan kayak, ya gue ngerjain karena biar orang lain seneng aja gitu? Kalian harus sama-sama mengecek ya dalam diri kalian, apakah itu panggilan hidup kalian atau bukan. Karena menurutku nggak ada yang terlambat, teman-teman, untuk kalian kembali ke jalan yang benar. Simpelnya gini, temanku tuh ada yang dia ngambil jurusan sekretaris, tapi sebenarnya setelah dia jalanin 2 tahun, satu tahun terakhir itu kan dia bakal lulus kan. Tapi di 1 tahun yang dia akan lulus ini, dia baru sadar kok panggilan hidup dia tuh ternyata di kayak desain gitu kan. Dan I think itu bukan sesuatu yang terlalu mustahil untuk kamu perbaiki gitu loh. Aku tidak menyarankan kalian untuk langsung buru-buru, oh berarti gue harus pindah jurusan dong. Oh enggak, tapi karena boleh pikirkan kembali. Kalau emang nanggung setahun, ya udah, maksudnya lanjutkan aja untuk step selanjutnya. Ya udah, kamu bisa cari jurusan kuliah yang tepat mungkin gitu kan. Jadi sebenarnya banyak alasan, banyak cara untuk kalian tuh benar-benar bisa kembali ke masa-masa dimana kalian tuh gak burn out. Tapi tergantung dari kalian ya, teman-teman. Apakah kalian sudah menyadari kenapa kalian bisa burn out, atau kalian masih tetap stay dan tidak mau memikirkan why? Itu yang paling penting, teman-teman. Kalau kata bahasa Indonesia tuh 5W1H itu penting banget. Dan itu penting untuk kehidupan kita juga, untuk kita tuh bisa menganalisis kembali nih dalam kehidupan kita,
apa yang sudah aku lakukan, kenapa aku melakukan, kapan, di mana, siapa, dan gimana caranya. Jadi 5W1H itu nggak cuma tentang pelajaran, tapi itu juga bisa ditarik ulur ke kehidupan kita sendiri. Selanjutnya penerapannya adalah gini. Mulailah mengetahui apa sebenarnya panggilan kalian dan maukah kalian taat dan berjalan panggilan hidup kalian. Jadi ingat teman-teman, kalau kalian udah tahu panggilan hidup kalian, fokus dan komitlah dalam hal itu, dalam area itu. Karena percaya deh, Tuhan tuh akan menyediakan berkat yang banyak banget dalam area itu. Jadi tetap semangat. Untuk ayatnya itu ada di Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ini Rasul Paulus pun ngomong, mendoakan dan menasihati bahwa apapun yang kita lakukan, supaya kita tuh benar-benar bisa selaras dengan panggilan kita tersebut. Habis itu ada ayat tempat lain lagi, ada di Efesus 4 ayat 14. Di sini dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Tujuan dari ayat ini adalah mengatakan apapun yang kita jalankan, supaya kita tuh udah gak akan diombang-ambingkan lagi dengan bener gak ya ini panggilan hidup gue, bener gak ya gue ngakuin ini, kok gue gak enjoy ya, apakah ketika gue gak enjoy ini bukan panggilan hidup gue. Intinya udah gak ada pertanyaan lagi. Dan percayalah, ketika kalian mengutamakan Tuhan dan intinya kalian bergaul kariblah sama Tuhan, bangun komunitas dan komunikasikan sama Tuhan, kalian akan lebih mudah untuk menemukan panggilan hidup kalian dan dunia ini. Dan poin selanjutnya adalah menjalani panggilan Tuhan itu gak akan pernah gampang. Ini nih aku pengen meng-highlight. Menjalani panggilan Tuhan, kadang kita selalu mikir menjadi anak Tuhan itu gampang, teman-teman. Yang benar adalah menjadikan Tuhan dalam hidup, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kalian dalam hidup kalian, itu gampang. Segampang kamu cuma ngomong, yes, Jesus my savior gitu kan. Tapi ketika kalian mengklaim diri kalian untuk menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, it's not easy, teman-teman. Itu gak akan segampang itu gitu loh. Kalian harus bayar harga, menyangkal diri, memikul salib. Itu adalah hal-hal yang susah dan benar-benar gampang banget bikin orang tuh give up untuk ikut Tuhan. Dan ini benar-benar krusial banget, teman-teman. Menyangkal diri tuh, kalau kita mau lihat lebih ekstrim lagi ya, menyangkal diri dan memikul salib, artinya tuh kalian tuh melepaskan semua hal kesenangan kalian dalam dunia ini, kalian berbalik kepada Tuhan. Ini yang ekstrimnya loh. Tapi kan Tuhan tuh terlalu baik sama kita, teman-teman. Tuhan mau kita bahagia, tapi dengan cara yang lebih tepat. So, Tuhan mau ketika kita melakukan hal-hal dalam dunia ini, kita pun tetap mengingat apa yang harus kita lakukan untuk say thank you sama Tuhan. Dan yaitu dengan melakukan panggilan dari Tuhan itu sendiri. Dan menjadi panggilan Tuhan itu gak akan pernah gampang. Karena tadi aku bilang, ketika kalian mengklaim dan mengiyakan setiap panggilan hidup kalian, kalian ada sesuatu yang kalian bayar untuk agar tuh panggilan hidup kalian tuh bisa berjalan dengan lebih baik. Dan contohnya adalah gini, apa sih yang bakal bikin kita gampang give up dan burn out? Yaitu ketika kita tuh fokus sama perasaan kita sendiri nih, teman-teman. Contohnya adalah karena kita kecewa, kita marah, dan ini merupakan hal-hal yang membuat kita melupakan panggilan Tuhan. Dan yang bisa disimpulkan itu adalah kesibukan kita sendiri. Jadi tadi aku bilang kan di poin yang pertama, kamu terlalu fokus sama jurnalmu sampai kamu tuh lupa panggilan hidupmu tuh apa. Sedangkan panggilan hidup itu kan berarti apa yang Tuhan ingin katakan kepadamu, apa yang Tuhan telah berikan melalui saat kamu tuh masih kecil. Itu adalah visi kamu gitu kan dalam dunia. Dan saat kita sibuk, sometimes kita pun bisa lupa, oh iya, panggilan gue apa ya dalam dunia ini. Sampai kayak gue udah gak tahu gitu kan harus ngapain, karena udah terlalu sibuk dengan tugas kuliah, tugas kerja gitu. And then itu sebabnya kita harus terus mengingat apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di suatu titik kita pasti akan merasakan kondisi dimana kita menjadi capek, kita menjadi marah, kecewa, dan bahkan merasa ragu akan panggilan kita. Dan itu wajar banget, teman-teman, kita merasakan hal-hal tersebut. Karena ingat, perasaan itu real, tapi perasaan itu tidak kekal. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ingat
Yang pertama adalah saat kita merasa hal tersebut datang kepada Tuhan. Kita minta untuk diingatkan kembali nih, apa sih panggilan hidup kita? Dan yang kedua adalah kita harus menemukan bagaimana cara untuk bisa memotivasi diri kita kembali untuk semangat dalam melakukan pelayanan dan panggilan hidup kita itu. Dan yang terakhir adalah saat kita melakukan panggilan Tuhan, tujuan utama dari semua yang kita lakukan adalah hanya untuk Tuhan dan bukan yang lain. Karena kita tidak bisa melayani atau menjalani sebuah panggilan Tuhan saat kita memiliki dua Tuhan dalam kehidupan kita. Sama tadi aku bilang kan, kalau kamu mau menjadi pembisnis dan juga pelayan Tuhan, menjadi seorang gembala gitu kan, you cannot, intinya kamu tuh nggak bisa menjadi dua Tuhan gitu loh. Kamu nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu harus benar-benar bisa memilih salah satunya. Intinya adalah kamu pasti akan mengutamakan salah satunya. Suatu saat nanti akan ada kondisi di mana kamu akan didesak gitu kan. Jadi jangan pernah ngomong kayak, gue biasa-biasa aja tuh, gue berjalan masih santai-santai aja tuh sekarang ini teman-teman, kita nggak akan ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi jangan pernah menantang, jangan pernah mencobai sesuatu. Lebih baik kita berjaga-jaga. Kita menyiapkan payung aja kan sebelum hujan kan. Gak ada tuh peribahasa yang ngomong siapkan payung setelah hujan. Kebasahan dong. Berarti menyiapkan payung sebelum hujan. Jadi kamu harus bisa menjaga-jaga, kamu harus bisa tahu supaya gimana kamu gak burn out, supaya kamu ya gak kebakar api itu sendiri gitu loh. Dan juga perenungannya adalah, apakah kita sudah mulai lupa akan panggilan kita, atau kita sudah mulai tidak fokus akan panggilan kita dan mulai terbawa dengan lingkungan sekitar kita? Ini adalah pertanyaan kan ketika poin ini tuh udah masuk ke ketika kamu sudah mengingat kembali ya panggilan kalian dalam kehidupan ini. Dan ini tuh relate banget sama aku sekarang ini. Karena kegiatanku banyak, kadang aku lupa panggilan Tuhan dalam kehidupanku tuh apa. Dan bersyukurnya adalah Tuhan tuh ada Tuhan yang baik, kayak tadi aku udah bilang. Dia selalu mengingatkan, menegur, dan menasihati aku untuk bisa intinya cepat-cepat kembali dan menyiram api dalam diriku ini yang bukan api semangat, api yang membakar diriku ini jadi lebih tenang lagi. Dan ya ini membantu banget loh teman-teman untuk kita tuh supaya kita nggak burn out lagi. Penerapannya adalah, mari kita sama-sama ingat kembali apa sih panggilan yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita, dan belajar untuk memfokuskan kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ingat, fokus itu penting banget teman-teman, untuk kita tuh benar-benar bisa stabil dalam kehidupan ini. Jadi, kalau kalian udah mulai hilang fokus, buru-buru lakukanlah banyak banget cara supaya kalian tuh bisa kembali menarik fokus itu dalam kehidupan kalian.